Carolyn Chen from Brewista will present the third place trophy, which goes to Ryan Wibawa representing Indonesia! Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya tanggal 14 April, ya kita baru merayakan ya keberhasilan Rian Wibawa untuk menjadi juara 3 di World Brewers Cup Championship di Chicago. Dan untuk pertama kalinya Indonesia naik ke podium, dan ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan. Nah, tapi ada cerita menarik ya di Brewers Cup ini ya, terutama di Indonesia nih ya, bahwa mungkin kita tahu Rian memang berjaya di sana, tapi sebelum-sebelumnya kita akan lihat siapa saja yang pernah berlaga di ajang dunia kompetisi menyeduh ini ya, selain Rian Wibawa, dan tentu saja di situ akan ada cerita-cerita menarik. So, let's start the blooming time. Oke, jadi sebenarnya pertama kali Brewers Cup ini atau kejuaraan menyeduh manual ini diadakan pertama kali di Indonesia secara nasional, ini adalah pada tahun 2016 ya. Pada tahun 2016 itu pertama kali diadakan Indonesia Brewers Cup ya, atau mungkin teman-teman banyak yang nyebut Indonesia Brewers Championship ya, tapi sebenarnya judulnya adalah Indonesia Brewers Cup. Dan ini adalah pertama kalinya Indonesia mengadakan, dan nantinya juara dari Indonesia akan dikirimkan ke dunia. Nah, pada waktu itu tahun 2016 World Brewers Cup ini akan diadakan di Dublin pada waktu itu. Nah, siapa yang menjadi pemenang pertama Indonesia Brewers Cup pada saat itu? Ya, nggak lain adalah Rian Wibawa. Dan waktu itu Rian Wibawa ini yang menarik ya, dia adalah barista dari Starbucks Coffee, jadi dia mewakili Starbucks Coffee, dan saat itu adalah pertama kalinya dia mengikuti kompetisi di ajang nasional. Dan saya waktu itu masih ingat benar ya, waktu itu Rian sempat datang juga ke Pasar Santa, tempat saya mengajar di ABCD waktu itu, dan dia bawa kopi Geisha, dia cerita dia mau ikut Brewers Cup. Waktu itu saya heran, wah ini anak muda ya, waktu itu kita lihatnya masih bocah ya, itu tahun 2016, bayangin masih imut-imut ya mungkin si Rian ini ya. Dan dia mau ikut kompetisi nasional Brewers Cup yang pertama kali diadakan di Indonesia. Kita lihat nih seperti apa, dan ternyata memang hasilnya di luar dugaan ya. Padahal waktu itu yang berlaga di Indonesia, seingat saya waktu itu ada Randy juga ikut, Oatmeal juga ikut ya, Oatmeal Christopher, dan ternyata juaranya adalah Rian Wibawa. Dan akhirnya dia melanjutkan perjalanannya ke Dublin ya di Irlandia, dan dia mencapai peringkat 23 dunia. Dan ini adalah pertama kalinya Indonesia mengirimkan juara Brewersnya ke WBRC, dan saat itu Rian mencapai peringkat 23 dunia, dan ini adalah debut pertamanya dia. Sangat luar biasa. Yang kedua di tahun 2017 diadakan lagi ya World Brewers Cup lagi, dan pemenangnya juara Indonesia waktu itu adalah Harrison Chandra dari Ottoman. Ini pun juga sangat menarik ya, karena ini seingat saya nih ya, seingat saya ini juga kompetisi pertamanya si Harrison. Dia pertama kali ikut kompetisi nasional, sebelumnya nggak pernah mengikuti kompetisi, dan dia langsung jadi juara nasional waktu itu. Dan kemudian yang menarik lagi ya, tidak tanggung-tanggung sebelum dia berangkat untuk ke World, dia di-coaching oleh Tetsu Kasuya. Which is Tetsu Kasuya adalah juara World Brewers Cup sebelumnya di Dublin. Tahun 2017, pada waktu itu kompetisi dunia diadakan di Budapest ya, dan Harrison Chandra berangkat ke sana. Berkat mungkin bimbingan juga dari Tetsu Kasuya, dia berhasil mencapai peringkat 7. Dan ini sangat fantastis ya, karena sebelumnya Indonesia di peringkat 23, dan tahun berikutnya dia langsung mencapai di peringkat 7. Jadi memang nggak bohong ya, kalau memang di-coaching oleh juara dunia, memang hasilnya sih memang nggak main-main. So itu adalah pencapaian Harrison Chandra dari Ottoman's Coffee. Yang ketiga, tahun 2018 kita memiliki juara Indonesia yang berbeda lagi dari 2 tahun sebelumnya, yaitu adalah Hero Panji Lesmana dari Common Grounds Coffee. Dan ini pada waktu itu membuktikan ya bahwa memang dominasi Common Ground Coffee pada tahun sekitar era-era tersebut ya, 2018, 2017, ini sangat mendominasi terutama di
hampir di semua cabang. Ini banyak peserta yang berasal dari Common Ground. Salah satunya adalah Hero Lesmana ini, dan kemudian dia di tahun 2018 dia berhasil menjuarai Indonesia Brewers Cup dan dikirimkan ke Brasil, tepatnya pada waktu itu diadakan di Belo Horizonte. Ya kalau nggak salah ya namanya bacanya Belo Horizonte, dan waktu itu Hero mencapai peringkat 13 dunia. Ini pun juga sangat menakjubkan ya. Jadi mungkin di tahun-tahun tersebut Indonesia ini mulai tidak lagi dipandang sebelah mata oleh para kompetitor-kompetitor yang lain, karena berkali-kali dari peserta-peserta yang dikirimkan di Indonesia selalu meraih prestasi, walaupun sampai hari itu di tahun ketiga kita mengirimkan juara Indonesia, kita belum pernah mencapai di final. So tahun 2018 ada Hero Panji Lesmana. Tahun 2019 ini mungkin adalah salah satu tahun yang cukup penting ya, atau mungkin bisa dibilang ini masa paling penting di mana era kebangkitan para Brewers nih. Ketika saat itu Muhammad Fakhri Murad berhasil menjadi juara 1 Indonesia Brewers Cup pada tahun 2019, dan tentu saja teman-teman juga tahu ya, si Fakhri Murad ini dia membawa tagline yaitu anyone can brew, di mana walaupun dengan posisi dia yang memiliki kekurangan dibandingkan dengan orang-orang pada lainnya, tapi dia berhasil membuktikan bahwa dirinya bisa. Kalau dia bisa, maka orang lainnya juga akan bisa. Dan tahun-tahun ini memang sangat penting. Ini adalah, bagi saya, ini adalah era kebangkitan Brewers di Indonesia. Karena semua orang kemudian melihat Fakhri Murad, dan semua orang juga, wah kalau mau Fakhri bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan akhirnya si Fakhri Murad melenggang ke Boston pada waktu itu, dan akhirnya bisa meraih peringkat 11 dunia. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat membanggakan ya, buat Indonesia pun dan juga industri kopi di Indonesia. Jadi thank you Fakhri ya, telah membangkitkan semangat teman-teman Brewers di Indonesia, dan mudah-mudahan semangat ini bisa tetap bertahan sampai hari ini. Dan satu lagi yang mungkin nggak kalah penting, kalau kemarin-kemarin di tahun-tahun sebelumnya, pemenang-pemenang dari World Brewers Cup ini ada berasal dari perusahaan-perusahaan kopi yang besar ya, mungkin ada Starbucks, dan kemudian ada Common Ground. Tapi pada kali ini ketika Fakhri Murad menjuarai Indonesia Brewers Cup dan melaju ke Boston, Fakhri ini adalah independen. Jadi tidak harus ikut perusahaan besar, tapi kalau kita punya kemauan seperti Fakhri, dia berangkat independen dengan modal sendiri, dia tidak di bawah perusahaan kopi yang besar, tapi akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia bisa maju ke final dan menjadi juara nasional pada saat itu. Tahun 2020 diadakan kembali Indonesia Brewers Cup ya. Nah, kebetulan juaranya pada waktu itu adalah Santoso Ardiansyah dari A Tale of Two Coffee Bean. Nah, ini pun juga ada fakta yang menarik ya. Jadi pada tahun 2020 ketika Santoso Ardiansyah, atau yang kita kenal dengan mungkin nama IG-nya adalah bukan Ardi ya. Nah, dia tidak bisa melaju ke World Brewers Cup karena pada waktu itu acaranya dunia di hold ya, dan baru diadakan di 2021. Jadi si Santoso Ardiansyah ini atau si Ardi ini dia harus menunggu, dia tidak bisa langsung berangkat pada tahun itu karena ada wabah COVID. Dia harus menunggu, akhirnya tahun 2021 diadakanlah World Brewers Cup ini di Milan, Italia, dan dia akhirnya harus berangkat di tahun 2021. Nah, ini juga ada sosok yang menarik ya dari si Ardi ini ya. Jadi pada saat dia mengikuti kompetisi Brewers di Indonesia atau Indonesia Brewers Cup ini, dia salah satu dari sekian banyak peserta yang menggunakan bahasa Indonesia. So, kalau kita selama ini tahu, mungkin karena kita nonton di YouTube atau kita nonton live atau juara-juara atau champion Indonesia sebelumnya, semuanya presentasinya adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya yang namanya kompetisi di Indonesia yang kita sebut dengan Indonesia Brewers Cup, Indonesia Barista Championship, Indonesia Latte Art, Indonesia Coffee of Good Spirit, ini tidak wajib menggunakan bahasa Inggris. Dan salah satu contohnya adalah si Ardi ini. Dia tidak menggunakan bahasa Inggris, dia menggunakan bahasa Indonesia, dan dia berhasil menjadi juara di IBRC pada tahun 2020. Dan ini sangat menarik sekali. Jadi buat teman-teman jangan takut karena kalau mau ikut kompetisi harus bisa bahasa Inggris. Contohnya Ardi, enggak nih. Namun lain cerita ketika dia harus berangkat ke World di Milan, yang terjadi ya dia pengen setara dengan peserta-peserta lain di dunia, dan ini dia harus belajar lagi
bahasa Inggris. Dan ini memang mungkin teman-teman kalau pernah nonton ya podcast saya dengan Ardi, dia menceritakan bagaimana persiapannya dia menuju World Brewers Cup ya. Sebelum ke Milan, dia berapa bulan dia harus les Inggris ya. Jadi sama bosnya, sama Om Aang, dia di lesin bahasa Inggris, belajar intonasi, belajar pronunciation, sampai akhirnya dia siap untuk berangkat ke World. Dan ketika berlaga di World Brewers Cup di Milan, Italia, akhirnya si Ardi hanya cukup harus berpuas diri di peringkat 27 dunia. Nah, walaupun ya tidak bisa dibilang bagus ya, karena kita sebelumnya prestasinya jauh lebih tinggi dibandingkan Ardi, tapi ini adalah sebuah lompatan yang bagus buat Ardi dan bisa menginspirasi teman-teman Brewers yang lainnya di Indonesia. So, Ardi ditunggu lagi penampilan berikutnya ya. Yang keenam, tahun 2022 kita punya John Christopher sebagai juara Indonesia Brewers Cup ya, mewakili dari Fugol Coffee Roaster. Asal sebenarnya punyanya dia sendiri sih. Jadi setahu saya nih si John Christopher ini ya yang punya Fugol juga nih. Dan ini dia berasal dari Bandung dan dia berhasil menggotong piala juara 1 untuk pertama kalinya. Saya juga mungkin kurang ingat ya apakah sebelumnya si John Christopher ini pernah ikut kompetisi sebelumnya atau enggak. Nah, namun yang cukup membanggakan dari John Christopher ini adalah dia pertama kalinya peserta dari Indonesia yang menempatkan peringkat paling tinggi selama sejarah Indonesia mengirimkan kompetitor ke World. Pada saat itu diadakan di Melbourne, di Australia, John Christopher berhasil meraih peringkat 5. Dia masuk ke semifinal dan meraih peringkat 5, dan ini cukup luar biasa. Dan acung jempol buat John Christopher, kapan-kapan kita mesti podcast ya, karena sampai hari ini kita belum pernah ketemu lagi buat podcast. Mungkin saya tidak terlalu banyak tahu tentang John Christopher ini ya, karena mungkin saya tidak terlalu dekat dan mungkin kita belum pernah ngobrol secara banyak ya. Namun ada salah satu fakta unik ya tentang John Christopher ini. Fakta uniknya adalah pasangannya si John, atau yang kita semua mungkin teman-teman udah tahu ya, Mendy Sungkono, ini pun juga berhasil menjadi juara dunia di World Cup Tester. Dan ini hal yang menarik, pasangan ini ya, cewek cowok ini, yang satu juara Brewers, yang satu lagi juara Cup Tester. So, salut ya untuk John dan juga Mendy ya, kita tunggu selalu prestasi-prestasi berikutnya. Nah, sampai di sini kita semua tahu, kita udah 6 kali mengadakan kompetisi Indonesia Brewers Cup dan kita udah 6 kali mengirimkan juara-juara Indonesia ini ke ajang dunia. Namun ada fakta unik yang mungkin teman-teman juga harus tahu. Selama 6 kali diadakan World Brewers Cup ini, belum pernah ada satupun brewers atau barista yang berhasil mengulang kesuksesannya atau menjadi juara nasional sebanyak 2 kali. Jadi setiap tahun selalu berganti-ganti juara, dan ini membuktikan bahwa betapa susahnya kompetisi brewers ini diprediksi. Bahkan kita tahu Fakri Murad yang paling rajin selalu ikut kompetisi aja, dia udah pernah jadi juara nasional, dia udah pergi ke Boston, tapi tahun-tahun berikutnya dia selalu belum pernah bisa menjadi juara nasional lagi. Dan ini kemudian akhirnya terpecahkan pada tahun 2023 oleh Hiro Lesmana. Dan ini pun benar-benar luar biasa ya, karena ini ibaratnya seperti mendobrak mitos ya. So, jadi ketika diadakan Indonesia Brewers Cup, tahun 2023 juaranya adalah Hiro Panji Lesmana, dan waktu itu ia mewakili A Tale of Two Coffee Bean. Dan ini memecahkan mitos bahwa, wah kalau di Brewers ini biasanya nggak mungkin ini bisa sampai juara 2 kali. Tapi ternyata Hiro bisa jadi contoh bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Ya kalau dia bilang, kalau lu jago ya jago aja. Ya dia membuktikan dia tahun itu jagoan Brewers di Indonesia adalah dia, Hiro Panji Lesmana. Dan akhirnya dia berangkat ke Athena ya, di Greece ya, atau di Yunani. Dan dia masuk ke semifinal, namun sayang ya harus diskualifikasi. Nah, apa yang membuat si Hiro ini diskualifikasi? Kayaknya Hiro, kita mesti podcast nih, lu mesti cerita ke teman-teman ya, kronologisnya gimana lu bisa sampai DQ di World ya. Dan itu mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan ini pun juga kembali lagi membuktikan ya, bahwa banyak mitos yang mungkin atau isu atau rumor ya, mungkin yang dipercaya oleh teman-teman kopi. Lu kalau memang mau jadi juara, entah itu jadi juara Brewers atau juara latte art, atau lu harus juara barista, lu harus kerja ikut perusahaan company kopi yang gede.
Ya, tapi ternyata ya tidak selalu, ya nggak selalu. Orang ngomong ya, lu kalau mau jadi juara ya masuk ke common ground. Tapi apakah itu jaminan? Ternyata enggak. Kita ambil contoh adalah Hero sendiri. Pada tahun 2018, dia jadi juara nasional, dia berangkat ke World, dia mewakili Indonesia di bawah nama Common Grounds. Ya, itu adalah Common Grounds pertama kali mengirimkan juara Brewers-nya. Namun, setelah itu pada tahun 2023, dia udah nggak lagi sama Common Ground. Dia udah pindah lagi di perusahaan lain dan ini dia bisa lagi jadi juara. Jadi juara ini belum tentu karena company-nya, tapi ya kalau kita lihat ya karena individualnya. Karena sosoknya ini bagaimana dia bisa melatih dirinya sendiri walaupun dia tidak lagi di perusahaan yang lama, tapi dia bisa membuktikan dia bisa jadi juara lagi dengan di bawah perusahaan yang lain. So, luar biasa Hero, Anda memecahkan banyak mitos pada tahun itu, tahun 2023. Tahun 2024 kita semua udah tahu kemarin ya kita semua merayakan ya satu Indonesia merayakan akhirnya Rian Wibawa berhasil menempatkan diri masuk peringkat 3 dunia dan akhirnya Indonesia udah tidak dipandang sebelah mata lagi dan the rest of the story you know lah. Kita semua udah tahu ini adalah momen di mana ketika Indonesia mengirimkan juaranya dan kita berhasil meraih posisi di dunia dan akhirnya nama Rian Wibawa dan specialty coffee di Indonesia, Brewers Cup kompetisi kopi di Indonesia ini diliput oleh begitu banyak media di Jakarta dan di kota-kota lain. Dan ini adalah bentuk promosi yang sangat luar biasa untuk industri specialty coffee. So, thank you Rian ya. Kita akan lihat lagi siapa nanti yang akan menjadi juara-juara di tahun-tahun berikutnya, baik menjadi juara Indonesia dan bagaimana prestasinya di dunia atau di World Brewers Cup. Dan itu yang bisa saya ceritakan ya tentang World Brewers Cup dan Indonesia Brewers Cup, perjalanan selama hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun diadakan Indonesia Brewers Cup ini dan siapa-siapa aja tokoh-tokoh yang berhasil menjadi juara dunia dan meraih prestasi di World. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton pada episode kali ini dan mudah-mudahan segmen ini bisa terus dilanjutkan dan sebenarnya saya punya banyak cerita-cerita menarik untuk seputar dunia kopi ya, baik di Indonesia maupun di luar. Jadi ditunggu aja, stay tune. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe channelnya dan juga kalau mau follow Instagram saya ada willy_sidewalk. So, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam no cincau.